Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari yang baru ini, pagi yang indah ini. Kita boleh bersyukur karena diberi kesempatan hidup. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat hari yang baik. Terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih atas kesempatan hidup yang Allah berikan buat kami. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan ini Bapa. Kami mau gunakan hidup kami untuk memuliakan Allah. Kami mau gunakan hidup kami kesempatan ini untuk mengagungkan, menyampaikan kabar baik, menyampaikan berita Injil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan, kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang ke-19 dengan topik Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuhan, Tuhan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya, dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Enyahlah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuan, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti di mana
pun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, Tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikkannya lah kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Puji Tuhan, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita sudah membaca satu topik tentang Sodom dan Gomora dimusnahkan. Lot diselamatkan. Apa yang terjadi dengan kota Sodom dan Gomora? Kota Sodom dan Gomora menjadi perbincangan di kalangan masa itu, bahkan sampai kepada telinga Tuhan, bahwa kota Sodom ini menjadi keluh kesah banyak orang. Ada apakah gerangan dengan kota ini? Kota ini menjadi kota perguncingan, menjadi kota yang menjadi heboh, kota yang menjadi keluh kesah banyak orang. Ada apa dengan kota ini, Bapak Ibu? Inilah yang akan kita bahas pagi hari ini. Mengapa kota ini menjadi kota yang menjadi tempat keluh kesah banyak orang. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 7 berkata, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Perhatikan Bapak Ibu kalimatnya. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Nah, inilah dia. Kota Sodom dan Gomora adalah tempatnya orang-orang yang terus dikatakan melakukan, orang-orang yang melakukan perlawanan hukum, yang tidak sesuai hukum, yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, ini kalau sudah bicara dengan hawa nafsu, ini berbicara ke bagian dada ke bawah ya. Nah, perhatikan Bapak Ibu, apa yang menjadi pergunjingan dan menjadi keluh kesah kota itu. Ya, dalam peristiwa ini mereka dikatakan ingin memiliki, ingin memakai 2 orang tamu daripada Lot.
Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Ya, inilah kota Sodom. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan mereka bercampur-campur aduk dan hanya urusan hawa nafsu. Dan ini jahat di mata Tuhan. Ya. Nah, inilah dia Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, ya. Berasal dari Tuhan, dari langit, bukan dari bawah kawah gunung, bukan dari perut gunung. Biasa kalau gunung meletus, luas atau belerangnya keluar atau lava keluar. Tidak, ini dari langit. Dikatakan kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit. Ini dia. Dari langit. Api. Dibakar. Bagaimana peristiwa ini sampai terjadi? Karena kota ini terkenal dengan hawa nafsu, ya, melanggar hukum semaunya sendiri, hidup tidak mau diatur, tidak mau mengikuti tatanan hukum yang ada di kota itu. Mereka maunya sendiri. Ya. Apa yang menjadi pesan dalam hidup kita melalui pembacaan pagi hari ini? Perhatikan di sini, ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ya, ini yang akan menjadi peringatan akan kita semua di masa ini. Di dalam Lukas 17 ayat 32 berkata, ingatlah akan istri Lot. Apa yang dilakukan istri Lot? Dikatakan, istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika diajak untuk digandeng tangannya pergi keluar kota, ternyata istri Lot masih melihat, padahal sudah dikasih tahu jangan menoleh ke belakang, masih menoleh ke belakang, dan akhirnya Bapak Ibu dia menjadi tiang garam. Apa yang sudah dikatakan oleh Allah, jangan ini, jangan itu, tapi istri Lot ini masih menoleh ke belakang. Apa maknanya? Masih tergiur dengan hal-hal yang indah-indah di belakang itu. Masih belum move on, belum bisa menerima kenyataan bahwa tempat yang menyenangkan itu, tempat yang sebagus itu akan ditinggalkan. Ya, ini dia Bapak Ibu, menjadi ingatan buat kita supaya apa yang menjadi perintah Tuhan kita harus lakukan, kita harus kerjakan, dan jangan menoleh ke belakang dengan masa-masa yang lalu. Tinggalkanlah. Mari kita move on, kita maju untuk meraih masa depan. Ini dia. Lalu dikatakan, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikan. Jadi Abraham meminta kalau ada yang terakhir sampai 10 orang saja, maka kota itu akan diselamatkan, tidak akan ditunggang balikan. Tapi ternyata tidak sampai 10. Nah, inilah dia menjadi pembelajaran buat kita hari ini, bahwa Tuhan itu tetap mendengarkan, menjawab setiap permohonan dan permintaan kita. Abraham meminta, dia pun dijawab oleh Tuhan. Tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Jumlah yang diminta itu tidak sampai 10.
Ini dia Bapak Ibu, bahwa Tuhan tetap menjawab doa, permintaan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagaimana progres, bagaimana proses di dalamnya? Nah, yang terjadi di dalam kehidupan Lot, istri dan anaknya, menjadi pembelajaran buat kita. Bahwa kadang-kadang kita melihat dengan mata itu menyenangkan, tempat yang menyenangkan. Tetapi sebaliknya, tempat itu menjadi tempat yang melanggar hukum. Orang-orangnya tidak mau mengikuti hukum, tidak taat pada hukum, bahkan hidup dalam hawa nafsu mereka. Kedagingan, hawa nafsu, birahi. Nah ini dia, menjadi pembelajaran buat kita. Semakin taat dan setia kepada Tuhan. Tetap berpegang teguh di hadapan Allah dan dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah pagi hari ini kita semakin dikuatkan, semakin digairahkan untuk memuliakan Allah. Sukacita kita, sampaikan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati.